Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir dari surah-surah pendek dalam juz Amma. Kita masuk pada surah yang baru, surah Al-Insyiqaq. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Insyiqaq ini kondisi tentang kehancuran alam semesta. Tetapi sebuah keajaiban Al-Quran adalah satu surat dengan surat-surat yang lainnya itu terkadang saling melengkapi. Kita tahu bahwa suratul Insyiqaq ini, kalau urutannya dari awal, maksudnya dari Al-Fatihah, Al-Baqarah terus sampai Qul a'udzu birabbin nas, maka suratul Insyiqaq ini jatuh setelah surah Al-Infitar, yang maknanya juga langit terbelah. Kemudian sebelumnya surah Infitar ini ada surah At-Takwir. Kemudian sebelumnya ada surah An-Naba. Jadi surah-surah tersebut bicara tentang kiamat. Dalam surah At-Takwir, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang setiap manusia itu punya catatan. Setiap manusia ada catatannya sendiri-sendiri. Dan dalam surah Al-Infitar menjelaskan tentang letak catatan di mana. Orang-orang yang beriman letak catatannya di tempat yang paling tinggi yang disebut dengan Illiyun. Dan orang-orang jahat diletakkan catatannya di tempat yang paling rendah disebut dengan Sijjin. Tapi dalam surah Insyiqaq yang kita akan bahas, di sini adalah tempat pengambilan catatan itu. Ada yang mengambil catatannya dengan tangan kanannya, dan ada yang mengambil catatan dengan tangan kirinya. Baik, kita mulai dari awal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idzas samaa'un syaqqat," apabila langit terbelah. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan terbelahnya langit itu karena patuh kepada Rabb-nya, dan sudah semestinya langit itu patuh. Dari sini bahwa tidaklah langit terbelah kecuali karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, langit pernah terbelah karena Nuh alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah untuk kehancuran kaumnya, karena kaumnya tidak ada satupun yang beriman, bahkan mereka kemudian membantah dan mendustakan Nuh.
Dari situ Nuh alaihi salatu wassalam berdoa sehingga doanya dikabulkan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa fattahna as-sama, dan kami bukakan langit, wa fattahna abwabas sama bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyunan wal taqal ma ala amrin qad qudir. Kami belah langit, kami buka pintu-pintu langit, kemudian kami hujani bumi sederas-derasnya. Kemudian setelah itu kami retakkan bumi dan kami keluarkan sumber-sumber airnya. Kemudian kami pertemukan dua air, langit dan bumi, atas takdir yang sudah ditetapkan kepada kaumnya Nabi. Dan tidaklah langit terbelah kecuali karena Allah perintahkan. Anehnya, langit itu makhluk yang sangat kokoh, karena langit itu berbentuk bangunan. Was-sama banainaha, dan langit itu kami bangun. Jadi langit itu bukan berbentuk awan. Langit itu bangunan yang sangat kokoh. Langit sekokoh itu, apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk pecah, maka langit pecah. Bahkan bumi sekuat ini juga, apabila Allah memerintahkan untuk belah, maka bumi akan terbelah. Tapi manusia makhluk yang lemah, tidak sekuat langit dan bumi. Terkadang Allah perintahkan, belum tentu dilaksanakan. Jahilnya manusia, terkadang keras hatinya. Langit yang sudah jelas-jelas besar, kuat saja diperintahkan Allah sami'na wa ata'na. Bumi yang sudah jelas-jelas kokoh saja, apabila Allah perintahkan sami'na wa ata'na. Manusia yang lemah, ketika diperintahkan Allah, bukan sami'na wa ata'na, tapi sami'na wa asaina. Kami mendengar, kemudian kami bermaksiat. Itulah manusia. Terkadang Allah ciptakan hati-hati manusia itu keras, tidak menerima perintah. Lalu kapan langit itu terbelah? Dan kapan pula Allah katakan wa idzal ardu muddat, ketika bumi diratakan, wa alqat ma fiha wa takhallat, dan kami keluarkan beban-beban isi bumi ke permukaan. Kapan itu? Sebagian para ulama mengatakan bahwa kehancuran bumi lebih dahulu dibandingkan kehancuran langit. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila kami gempakan bumi itu dengan gempa yang sangat dahsyat. Allah tidak katakan idza zulzilatil ardu zilzalah, tetapi Allah idhofahkan zilzal kepada bumi, zilzalaha. Ha ini kembali kepada bumi. Kata ganti yang kembali kepada bumi. Artinya yang gempa itu bukan satu daerah saja, yang gempa itu bukan satu negara saja, tapi yang gempa itu satu bumi, karena gempanya diidhofahkan kepada bumi. Lah kehancuran bumi lebih dahulu dibandingkan kehancuran langit. Ada yang mengatakan bahwa sebelum terbelahnya langit, maka langit itu penuh dengan dukhan, penuh dengan asap yang sangat pekat. Ini satu pendapat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Tunggulah sampai langit itu akan diliputi asap hitam kelam, sampai ketika asap ini membungkus bumi, kita tidak bisa melihat tangan kita saking gelapnya. Walaupun sekali lagi tartib tentang tanda-tanda kiamat ini tidak bisa kita prediksi. Yang pertama ini, kedua itu, keempat ini tidak bisa, karena semua bersumber dari ijtihad para ulama. Ada yang mengatakan dukhan itu di awal, ada yang mengatakan dukhan itu di akhir,
dan ada yang mengatakan dukhan itu di tengah. Tetapi kalau saya ditanya, dari tiga pendapat ini saya cenderung kepada pendapat Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari ketika menukilkan perkataan Al-Imam At-Tayyibi rahimahullahu ta'ala. Jadi dukhan itu letaknya di pertengahan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala membuat gempa yang sangat dahsyat dari arah timur yang bukan hanya menghancurkan satu daerah, tapi negara-negara hancur. Kemudian disusul dengan gempa sebelah barat yang menghancurkan negara-negara. Kemudian disusul dengan jazirah Arab, sehingga Arab hancur karena gempa. Setelah itu muncul dukhan. Dukhan, asap pekat yang sangat hitam membungkus bumi selama 40 hari. Baru setelah itu terbit matahari dari arah barat. Baru setelah itu munculnya binatang dari perut bumi dan bisa bicara. Tugasnya hanya menstempel mukmin dan kafir saja. Ini pendapat Al-Hafidh Ibnu Hajar. Tapi di sana ada yang berpendapat lain, bahwa dukhan itu adalah alamah dari alamah kiamat besar yang terakhir. Jadi sebelum pecahnya langit itu terjadi dukhan, asap pekat di mana-mana. Dan kalau seandainya dihirup orang kafir munafik, maka dukhan itu akan keluar dari matanya, dari hidungnya, dari telinganya, bahkan dari lubang duburnya. Saking dahsyatnya. Baru setelah dukhan, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Israfil untuk meniupkan sangkakala yang pertama. Wa nufikha fis suri. Ketika tiupan pertama ditiup Israfil, maka inilah tiupan kejutan, tiupan kematian, dan tiupan kehancuran. Di sini Allah berkata, idas samaun syaqqat. Ketika langit terbelah. Jadi langit terbelah itu karena suara Israfil meniup sangkakalanya. Terbelah langit. Dan itulah yang disebut dengan kehancuran alam semesta. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan sebuah hadis ketika ditanya tentang berapa waktu Allah hancurkan alam semesta ini. Abu Hurairah mengatakan arba'ina, 40. Kemudian sahabat bertanya kepada Abu Hurairah, apakah 40 tahun wahai Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah mengatakan fa'abaitu, aku enggan menjawabnya. Apakah 40 bulan wahai Abu Hurairah? Fa'abaitu, Abu Hurairah juga mengatakan aku enggan menjawabnya. Apakah 40 hari wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah pun mengatakan fa'abaitu, aku enggan menjawabnya. Aku hanya mendengar kalimat 40 dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa 40 tahun, bisa 40 bulan, bisa 40 hari. Itulah jarak dari tiupan pertama ke tiupan yang kedua. Disinilah Allah hancurkan alam semesta. Allah hancurkan bumi sehancur-hancurnya. Allah jatuhkan bintang sejatuh-jatuhnya. Allah luapkan air lautan seluap-luapnya. Dan Allah pecah kemudian langit. Ketika itu tidak ada makhluk yang hidup. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua mati. Manusia mati, jin mati, malaikat mati, kecuali makhluk yang Allah kecualikan. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ana al-maliku, sayalah adalah raja satu-satunya. Aina mulukud dunia, mana raja-raja dunia itu? Ana al-malik, aina al-jabbarun, aina al-mutakabbirun, saya raja. Mana orang-orang yang congkak itu? Mana orang-orang yang sombong itu? Tidak ada yang jawab, karena semua mati. Maka Allah jawab sendiri kata-katanya dan mengatakan anal wahidul qahhar, sayalah zat satu-satunya dan saya bisa untuk mengadab siapapun. Disinilah makna daripada maliki yaumiddin. Kita sering membaca surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin,
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini makna daripada Maliki Yaumiddin. Dialah raja pada hari ketika Allah bangkitkan kiamat. Makanya Allah mengatakan, saya raja. Mana raja-raja itu yang congkak dan sombong? Mana Fir'aun? Mana Namrud? Mana Bukhtun Nasr? Mana Dzunawas? Mana orang-orang yang ngaku Tuhan itu? Ditantang oleh Allah Azza wa Jalla. Maka tidak ada, karena dia adalah Maliki Yaumiddin, satu-satunya raja pada hari pembalasan. Di sini Allah mengatakan, was-sama idzas samaa'un syaqqat. Ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menghancurkan langit, maka Allah berfirman dalam surah An-Naba, wa futihatis samaa'u fakanat abwaba, dan kami buka pintu-pintu langit. Wa nunazzilul malaikata tanzila, maka sebelum langit itu dipecah dan digulung Allah Azza wa Jalla, maka kami turunkan seluruh malaikat yang ada di langit itu. Padahal isi malaikat yang ada di langit itu, dalam hadis Mi'raj, ketika Rasul Isra dan Mi'raj, Rasul ditampakkan bagaimana banyaknya tentara Allah dari kalangan malaikat di langit itu. Tidaklah 4 jari, kecuali ada malaikat berdiri bertasbih sampai kiamat. Ada yang malaikat ruku sampai kiamat bertasbih, ada yang malaikat sujud sampai kiamat bertasbih. Saking banyaknya. Makanya Allah mengatakan, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma huwa illa dzikra lil bashar. Dan tidak ada yang tahu berapa jumlah tentara Allah itu kecuali Allah sendiri. Saking banyak. Lah malaikat yang banyak itu turun semua dari langit. Ketika itulah Allah mengatakan, was-sama idzas samaa'un syaqqat. Ketika itu langit dibelah. Bahkan dalam ayat yang lain, was-samawatu matwiyatun biyamini, maka Allah gulung langit itu seperti menggulung kertas. Seperti itu dahsyatnya kiamat. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan sudah selayaknya langit itu patuh dengan Rabbnya, dan memang sudah selayaknya dia harus patuh. Kemudian Allah mengatakan, wa idzal ardu muddat, dan apabila Allah ratakan bumi ini. Bumi sekarang bentuknya mukawwar. Mukawwar itu seperti bola. Itulah bentuk bumi. Ada yang mengatakan seperti telur lonjong. Jadi bentuk bumi itu ada yang mengatakan bulat seperti bola, ada yang mengatakan lonjong seperti telur. Itu bumi yang sekarang kita pijak. Tapi nanti pada hari kiamat, bumi yang bulat itu atau yang lonjong seperti telur itu Allah akan hancurkan. Idza zulzilatil ardu zilzalah, Allah hancurkan betul-betul. Bahkan Allah mengatakan, al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunu nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Kau lihat gunung-gunung itu seperti kapas yang dihempas angin, berhamburan kemana-mana. Jadi gunung itu akan tercabut dari tempatnya, kemudian akan bergerak, kemudian diangkat ke langit, kemudian akan dikembalikan dan dihantamkan dengan bumi. Maka apa yang terjadi? Hancur berantakan. Begitulah Allah hancurkan gunung-gunung itu. Belum lagi Allah mengatakan, wa idzal biharu fujirat, apabila lautan itu dinyalakan. Setelah itu Allah tumpahkan ke daratan. Jadi semua dihancurkan, laut ditumpahkan, gunung dihancurkan, bumi digempakan, sehingga bumi yang bulat itu hancur sehancur-hancurnya. Ketika itulah Allah bentuk kembali bumi, tapi dalam bentuk yang tidak bulat. Seperti apa bentuknya setelah itu? Wa idzal ardu muddat, Allah ratakan bumi. Sekarang bumi itu ada yang meninggi, ada yang merendah, ada bukit, ada gunung, ada lembah. Tapi nanti setelah Allah hancurkan bumi ini, tidak ada yang meninggi,
tidak ada yang merendah, tidak ada gunung, tidak ada bukit, tidak ada lembah, rata semuanya, dan warnanya seperti tepung beras, putih semuanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Pada hari Allah ganti bumi yang kita pijak dengan bumi yang lain. Bukan berarti pemahamannya bumi ini dihilangkan, Allah ciptakan bumi yang baru, bukan. Bumi di padang mahsyar, bumi ini pula yang kita pijak. Tetapi Allah hanya membentuk dengan cara Allah ratakan. Sudah tidak bulat lagi. Bola, kalau seandainya Anda gunting, kemudian Anda ratakan, tentu akan lebih luas ketika sebelum diratakan, kan? Sesuatu yang bulat, kalau Anda gunting kemudian diratakan seperti ini, akan lebih luas. Sebab kalau bulat, permukaan yang dipijak hanya di atas saja, sempit. Tapi ketika dikembangkan, maka bumi akan luas. Kenapa Allah luaskan? Karena nanti Allah akan bangkitkan manusia sejak zaman Adam alaihi salatu wassalam sampai yang terakhir mati, sehingga butuh tempat yang luas. Sehingga kalau hanya bumi yang kita pijak kemudian orang-orang dibangkitkan, tidak akan muat bumi ini. Makanya Allah hamparkan bumi itu sehampar-hamparnya, Allah luaskan bumi seluas-luasnya, sehingga ketika Allah bangkitkan orang pertama sampai yang terakhir, itu akan muat di situ. Itulah kenapa Allah mengatakan wa idzal ardu muddat. Ketika bumi Allah ratakan, Allah ratakan, betul-betul Allah ratakan. Dan Allah ganti warnanya putih seperti tepung beras, putih, seolah-olah tidak pernah ada yang melakukan dosa di atas bumi, kembali kepada asal ciptaannya, putih. Dan ketika itu tidak ada alamat, hilang alamat bumi. Kalau sekarang kita banyak alamat di bumi, ada jalan ini, ada jalan itu, ada ngarah ke Batu Haji, ada ngarah ke Bata Center, ada ngarah ke Tanjung Riau, ada alamat sekarang. Sehingga berjalan di bumi manapun Anda tidak mungkin tersesat. Bahkan Anda bisa mengklaim, ini tanah saya, ini desa saya, ini kecamatan saya, ini kabupaten saya, ini negara saya. Tapi nanti hari kebangkitan semua putih. Tidak ada gang, tidak ada jalan, tidak ada RT, RW, lurah, camat, kabupaten, negara sekalipun tidak ada. Dan orang dibangkitkan, kata Rasul, khufatan, uratan, ghurlan, buhman. Orang dibangkitkan dengan telanjang, siapapun dia, mantan presidenkah, mantan menterikah, orang kayakah, orang miskinkah, semua telanjang. Manusiakah, jinkah, semua sama telanjang. Kemudian kembali tidak dikhitan, kemudian tidak pakai sandal, bahkan tidak membawa harta di badan, satu harta pun. Lalu apa yang disombongkan? Sudah tidak bisa lagi saling mengklaim, ini wilayah saya, ini tanah saya, ini desa saya, ini negara saya. Tidak ada alamat, karena ketika itu yang memiliki hanya Allah Azza wa Jalla. Tidak bisa mengklaim, ini bumi saya, karena ketika itu manusia tidak membawa apapun. Lalu apa yang akan dibanggakan di hadapan Allah? Makanya Allah mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ketika harta dan anak-anak tidak ada manfaat sama sekali, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat, hati yang ikhlas. Ini yang bermanfaat. Allah mengatakan wa idal ardu muddat, dan ketika bumi diratakan. Kemudian Allah mengatakan wa alqat ma fiha wa takhallat, dan kami keluarkan beban-beban isi bumi sampai di dalam bumi itu kosong, karena semua beban-bebannya Allah tumpahkan ke permukaan. Ayat ini sama dengan ayat wa akhrajatil ardu asqalaha, dan kami keluarkan beban-beban berat bumi kemudian dilempar ke permukaan. Apa maknanya? Yang dimaksud wa alqat ma fiha wa takhallat, kami keluarkan beban-beban isi bumi kemudian di dalamnya kosong, artinya jasad-jasad yang sudah terpendam sejak zaman Adam sampai yang terakhir mati,
Allah munculkan ke permukaan, sehingga bergelimpangan jasad di mana-mana. Allah ciptakan kembali, dan Allah mudah menciptakan kembali daripada menciptakan dari awal. Semua jasad bergelimpangan di atas permukaan bumi itu. Semua jasad para nabi, jasad para rasul, jasad orang-orang yang beriman, jasad Fir'aun, jasad Namrud, jasad orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang jahat, semua ada di permukaan bumi. Ketika itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzan nufusu zuwizat, apabila ruh-ruh dilesatkan. Ketika terjadi hari kiamat besar, di mana ruhnya orang-orang yang baik di Illiyin, di tempat yang paling tinggi, ruhnya orang-orang jahat fi sijjin, di tempat yang paling rendah di dasar bumi. Disitulah ruh dilesatkan, dilepas kembali. Kemudian mereka melesat ke jasad-jasad yang sudah ada di permukaan bumi, dan ruh itu masuk ke jasad tanpa tertukar jasad satupun. Semua masuk. Dan yang pertama kali siuman adalah Nabi SAW. Tapi Nabi masih ragu, karena ketika dia siuman, Nabi Musa sedang duduk. Sehingga Rasul mengatakan, aku tidak tahu apakah Musa duluan yang siuman, apakah diriku. Tapi yang jelas bahwa Rasul yang pertama kali siuman, baru kemudian disusul dengan yang lain. Dalam surah Yasin, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepanikan orang-orang kafir, kepanikan orang-orang munafik, kepanikan orang-orang yang melakukan dosa, dan mengatakan, ya wailana man ba'atsana mim marqadina, duhai celaka kami, siapa yang membangkitkan kami dari tidur-tidur kami? Karena ketika kiamat dibangkitkan, ruh dan jasad itu dipisahkan. Di sini terhenti azab kubur dan nikmat kubur, sehingga orang merasa seolah-olah mereka tidak mungkin dibangkitkan, seolah-olah mereka sedang tidur. Rupanya Allah berkehendak lain, mereka dibangkitkan. Maka orang-orang kafir kemudian mereka panik dan mengatakan, malaha idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu malaha wa qala al insanu malaha, dan berkatalah manusia, malaha, ada apa ini? Dalam surah Yasin, ya wailana man ba'atsana min marqadina, duhai celaka, kenapa kami bisa dibangkitkan kembali? Siapa yang membangunkan dari tidur kami? Begitulah paniknya orang-orang kafir ketika dibangkitkan. Tapi orang-orang yang beriman, Allah berikan ketenangan dan keteguhan hati. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum, dan orang-orang yang beriman, kata Allah, kemudian keimanannya diikuti oleh keluarganya, oleh istrinya, oleh suaminya, oleh anaknya, oleh orang tuanya, oleh saudara-saudaranya. Ketika mereka dibangkitkan, di sampingnya sudah ada istrinya, di sampingnya sudah ada bapaknya, di sampingnya sudah ada anaknya, tenang. Sementara orang-orang kafir dipisahkan dari keluarganya, mereka lari ke sana kemari mencari keluarganya, panik, seolah-olah mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Sampai Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, kalau pada hari itu kami para wanita dibangkitkan tanpa berpakaian, lalu aurat kami dilihat manusia, bagaimana kami menutup aurat kami, ya Rasulullah? Kata Rasul, ya Aisyah, asya'nu yawma idzin 'azim, perkara pada hari itu besar. Tidak mungkin orang sibuk memandang aurat orang lain. Memikirkan keselamatan diri saja sudah susah, apalagi memikirkan orang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana kondisi mereka dalam surah Al-Qari'ah. Allah mengatakan, Al-Qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari kebangkitan manusia, orang-orang kafir itu seperti farash yang mabthuth, seperti laron. Anda tahu kalau laron terbang ke lampu, mereka tidak beraturan, tabraknya kawannya, sehingga sebentar saja terbang ke lampu, sebentar pula sayapnya sudah berserak di bawah tembok.
kemudian jatuh satu persatu jasadnya. Begitulah Lut. Allah gambarkan kepanikan orang-orang kafir, karena yang dibangkitkan di timur lari ke barat, yang dibangkitkan di barat lari ke timur, yang dibangkitkan dari utara lari ke selatan, yang dibangkitkan dari selatan lari ke utara, bertabrakan satu dengan yang lainnya. Tapi orang-orang yang beriman, mereka tidak lari, ya. Karena orang yang beriman akan disatukan. Ketika orang-orang kafir mengatakan ya wailana man ba'atsana min marqadina, duhai celaka siapa yang membangunkan kami dari tidur kami, orang-orang beriman hanya mengatakan hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah janji ar-Rahman untuk kami dan untuk kalian, dan benarlah ucapan para rasul. Kalian dustakan hari berbangkit, sekarang harinya kalian rasakan. Karena orang-orang kafir mengatakan wa qala alladziina kafaru lan yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna. Orang-orang kafir menyangka mereka tidak akan dibangkitkan. Sekali-kali tidak, wahai Muhammad, katakan kepada mereka bahkan mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Allah mengatakan wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Dan sudah selayaknya bumi taat dan patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.